Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan media semua. Pagi hari ini kita selenggarakan acara ya semacam kumpul-kumpul kompak begitu ya antara petani ini ya sesama petani milenial, petani muda binaan Kementerian Pertanian. Selama 6 tahun ya kita jalankan program YES, bagaimana kita membantu petani-petani muda kita dalam berusaha menjadi entrepreneur di bidang pertanian. Tadi sudah banyak juga interaksi yang kita lakukan di dalam, dan ternyata dalam kurun waktu 6 tahun itu kita telah berhasil mencetak banyak sekali 3.000 lebih pengusaha-pengusaha muda yang telah mandiri menjadi champion di daerahnya masing-masing. Ada yang di bidang peternakan, ada yang di bidang hortikultura, ada yang sampai ekspor, sampai permintaannya lebih besar daripada supply yang dia bisa penuhi. Saya kira ini sangat menjanjikan karena kita selalu diterpa isu, bukan isu, selalu diterpa pertanyaan. Wah, petani anak muda kita nggak mau bertani. Ada banyak sekali di luar sana anak-anak muda yang mau bertani. Bertani itu bukan lagi bertani gitu, tapi sebetulnya menjadi pengusaha di bidang pertanian. Ada yang budidaya, ada yang pengolahan, ada yang ekspor impor, ada yang distribusi. Tapi rata-rata memang vibe-nya bagus. Kemudian anak-anaknya, pemuda-pemudanya, orang-orangnya juga semangat gitu. Tentu saja ini menjadi hal yang baik bagi kami di bidang pertanian. Bagaimana programnya telah berjalan dengan baik dan kita ingin teruskan. Jadi programnya sebisa mungkin tidak hanya 3.000, saya tadi sampaikan ke Ibu Badan, ke Kementerian, kalau bisa 30.000, 300.000 sebanyak mungkin. Dan dalam waktu dekat champion ya, orang-orang yang dianggap berhasil, orang-orang yang telah berhasil merubah dirinya dengan menjadi pengusaha atau menjadi petani tadi akan kami undang dan akan kami jadikan semacam tim task force dalam rangka untuk penyebaran, dalam rangka untuk pelatihan, penyebaran, dan penyuluhan terhadap petani-petani muda kita yang lain di seluruh Indonesia. Saya kira ini hal yang baik. Saya kira itu ya. Pak, brigade pangan tadi ya, apakah petani milenial disiapkan? Oh iya dong, tentu saja. Brigade pangan itu artinya kan timnya bisa pindah-pindah gitu. Jadi saya kira ini satu inisiatif yang baik. Isu kesulitan birokrasi yang tadi dibahas di dalam gimana Pak tanggapannya Pak? Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentu saja sudah menyampaikan birokrasi itu kan karena aturan. Aturan itu adalah kita sendiri yang buat, jadi tentu saja kita mana-mana aturan yang menghambat diri kita sendiri kita akan evaluasi bagaimana aturannya harus jelas, kemudian birokrasinya harus simpel, mudah, dan tidak mempersulit diri kita sendiri. Buat apa kita kayak nembak kaki sendiri kan gitu ya. Jadi tentu saja fungsi negara adalah dalam fungsi perlindungan, makanya ada undang-undang, ada koridor, ada aturan, tapi tidak boleh aturan itu mengekang diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Pak, tentang anggur apa akan di-stop atau bagaimana? Kita sedang menunggu hasil investigasi atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan POM. Tentu saja jika memang ditemukan adanya pelanggaran atau adanya zat yang berbahaya, tentu kami sebagai di Kementerian Pertanian, di mana rekomendasi untuk impor atau ekspor itu berasal dari kami akan pertimbangkan untuk itu di stop karena tentu saja sangat merugikan bagi kesehatan rakyat kita. Sampai kapan Pak itu? Nusa Kambangan Pak, apakah akan ada kerjasama dengan pemasyarakatan? Ya, di Nusa Kambangan 1 pulau itu luasnya 12.000 hektar, kemudian yang termanfaatkan menjadi lapas saya kira 10%-an begitu. Nah, sisanya kita ingin petakan bagaimana kementerian, kemarin kami bicara dengan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, bagaimana lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam kaitannya ketahanan pangan. Untuk sertifikasi organik dan e-katalog ada solusi Pak? Solusinya apa? Ya, untuk tadi beberapa pertanyaan di dalam mungkin ada yang kesulitan untuk e-katalog, ada solusinya mungkin? Ya ini aja, nanti dibantu, ada tim task force-nya, ada ini kita bantu.
kalau orang berbuat baik kita bantu, kita permudah ya. Oke, terima kasih. Pak, satu lagi Pak, food estate di Temanggung dan Wonosobo itu akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya akan cek, tapi yang jelas mana-mana yang baik, ini berarti food estate hortikultura ya. Saya kira akan tetap dilanjutkan, karena food estate itu kan dalam kaitannya ketersediaan atau ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan itu kan nggak hanya beras, tapi juga hortikultura, dan kita tahu bahwa komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah itu sangat menyumbang inflasi paling besar gitu, sehingga kita betul-betul harus sangat hati-hati dalam memainkan peranan antara supply sama demand-nya, sehingga betul-betul bisa menjaga stabilitas dan juga menjaga inflasi kita tetap di posisi aman. Oke, terima kasih. Hari ini kita dari DPM Kabupaten Pekalongan, kita menghadiri acara konsolidasi nasional petani milenial di Semarang, tepatnya di Hotel Gates Semarang. Kesan-kesannya dari mengikuti kegiatan ini bagaimana? Kita dapat tambahan banyak informasi, terutama kita dapat teman baru yang nantinya kita bisa join informasi tentang Duta Petani Milenial untuk melangkah lebih baik ke depannya. Sambutannya dari DPM Komda Kabupaten Pekalongan terhadap solusi inovasi yang ditawarkan dari Pak Daryono sendiri selaku kakak angkatnya dari DPM ini bagaimana? Untuk dari kami dari DPM Kabupaten Pekalongan itu tadi alhamdulillah ada sedikit masukan dan sedikit gambaran kedepannya kita mau seperti apa, dan tadi juga kita disinggung untuk kegiatan program makan siang gratis dan juga untuk swasembada pangan di beberapa tahun ke depan. Itu kita petani muda milenial itu kalau bisa itu ikut andil di program dari pusat. Ya, untuk selanjutnya adakah rencana tindak lanjut setelah pulang dari kegiatan ini? Habis dari sini kita rencana akan mengadakan koordinasi seluruh divisi dari Komda DPM Kabupaten Pekalongan untuk kita briefing mengenai program kerja kedepannya kita arahnya kemana seperti itu.